Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alu hasna. Idza syi'ta sahla rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, Bapak dan Ibu, saudara semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi yang indah ini kita bersama-sama masih bisa bersua dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi dan memiliki status yang terbaik, yakni di pagi hari ini kita sudah absen bahwa kita salah satu daripada hamba-hamba Allah. Hamba Allah atau Abdullah disebutkan dalam hadis adalah khairul ism, sebaik-baik nama, sebaik-baik status adalah Abdullah atau Abdurrahman. Kita sudah membuka hari dengan menyembah kepada Allah, taat kepada Allah, menjadi orang-orang yang menghamba kepada Allah, yang memang untuk menjadi orang yang beruntung di akhirat rata-rata itu di dunia harus menjadi orang-orang yang rendah, khudu' tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana tadi dikatakan dalam surat itu bahwa iblis itu adalah penentang, di mana dia ini sombong, tidak mau khudu' dan tawaduk, sehingga mengatakan ana khairu minhu, saya ini lebih baik daripada Adam. Kenapa saya harus menghormati kepada Adam? Adam itu khalaqtahu min nari wa khalaqtahu min tin. Wong kami ini, saya ini dibuat dari api yang menyala-nyala, merah, merekah, indah, panas, itu yang lebih tinggi derajatnya daripada tanah yang cuma diam, tidak bisa apa-apa, warnanya pun juga macam-macam, tidak mau. Maka kemudian dia ini tidak mendapatkan rahmat dari Allah, justru dia termasuk mal'unun, orang-orang yang merugi. Semoga kita di dunia ini, ya, manusia yang diberi oleh Allah segala fasilitas dan juga diberi kelebihan, tidak menjadikan diri kita ini sebagaimana setan maupun iblis, tapi kita khudu', kita tawaduk kepada Allah bahwa kita ini adalah hamba-hambanya. Hamba itu strata sosial yang paling rendah. Dari dulu sampai sekarang kalau orang itu hamba atau budak itu adalah strata yang paling rendah, tapi di hadapan Allah. Tapi ketika di hadapan Allah itu kemudian kita merendah, maka di hadapan manusia dan makhluk yang lain, Allah yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajah. Justru ketika kita merendah kepada Allah, kemudian Allah mengangkat derajat kita baik di sisinya maupun di sisi makhluk-makhluk yang lain. Maka ketika hamba Allah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru, wala tahinu wala tahzanu, jangan kalian itu merasa rendah diri, merasa pesimis, rendah diri, bukan rendah hati ya, rendah diri, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin.
karena kalian itu memiliki strata yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kalian itu termasuk orang-orang yang mukmin. Orang yang mukmin itu adalah orang yang tadi mengaku menjadi hambanya Allah. Semoga kita semuanya bukan hanya menjadi hamba Allah di dunia, tapi juga hamba Allah di akhirat, sehingga hamba Allah di akhirat itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, khudwah kita, qaid kita, qurrata a'yun, yang nanti akan kita harapkan perjumpaannya, kita harapkan syafaatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga, ahlul baitnya semua, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin termasuk kita semuanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebagaimana pada pertemuan yang lalu saya ingin menyampaikan satu kitab yang nanti dari satu kitab itu kemudian akan kita pelajari satu bab. Kitab itu namanya Mizanul Muslim yang terdiri 2 jilid. Namanya saja sudah menunjukkan sifat bahwa mizan itu adalah timbangan, ukuran muslim itu kita semua. Seorang muslim harus mendedikasikan dirinya dan juga menyematkan pada dirinya, yakni akidatul muslimin maupun kata-kata muslim Islam itu sendiri adalah sebuah risalah. Maka harus kita pahami dan kita pakai sebaik-baiknya risalah itu pada diri kita. Maka yang namanya agama itu, wong Jawa ngaraki agama itu agemaning ratu. Ageman itu pakaian, libas. Jadi yang namanya agama itu adalah sebetulnya keyakinan negara, atau ini adalah sebuah perintah raja yang harus diyakini. Itu namanya agama, agemaning ratu. Maka kita ini harus masuk Islam itu secara totalitas, secara kamil mutakamil maupun secara komprehensif. Semuanya harus diyakini, tidak ada satu dari nilai-nilai risalah Islam itu kita tolak. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu aduwwum mubin. Kita diperintahkan oleh Allah untuk masuk Islam secara kafah. Lah untuk itu kafahnya Islam itu harus kita pelajari. Setelah kita pelajari kemudian kita yakini, setelah kita yakini kemudian kita amalkan, setelah kita amalkan kita perjuangkan. Termasuk ketika kita mempelajari Islam ini adalah sebuah perjuangan, perjuangan untuk diri kita dulu, baru kemudian untuk yang lain. Jadi Islam itu sangat menghormati orang soleh, tapi Allah itu lebih cinta kepada orang musleh. Itu apa maksudnya? Ada namanya soleh li nafsihi. Soleh li nafsihi itu adalah orang yang soleh dirinya sendiri, di mana dia berusaha untuk menjadikan dirinya itu soleh. Sholatnya bagus, zakatnya bagus, kemudian sedekahnya bagus, muamalahnya bagus, tapi untuk dirinya sendiri. Urusan orang lain bukan urusan gue gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang diperintahkan untuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itulah yang disebut dengan orang muslih. Orang muslih itu lebih dicintai oleh Allah karena pemanfaatannya itu lebih tinggi. Maka Bapak dan saudara semuanya, kalau memang sudah mempunyai kemampuan harus naik level, bukan hanya kelasnya itu di raudhah saja, kemudian expect ke luar lingkungan, kemudian sampai tingkatnya mungkin kelurahan, tingkat kecamatan, kabupaten, wilayah, gubernur, wilayah ya, provinsi, sampai kemudian nasional maupun internasional. Maka akan kita kenal juga orang itu yang terkenal di mana? Terkenal di keluarganya. Wah, dia itu orang soleh, dia itu kalau ke masjid duluan, dia itu kalau sholat wah kenceng itu. Tapi ya kenalnya di situ untuk dirinya sendiri. Tapi ada orang yang kemudian mau escape untuk keluar batas,
memperhatikan saudara-saudaranya mungkin di luar masjidnya, di luar lingkungannya, kemudian menjadi orang-orang yang kemudian memperjuangkan Islam. Ini naik level namanya muslih, orang yang memperbaiki, menyebarkan salam, menyebarkan perdamaian, mengajak kepada manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para nabi. Ya. Kemudian kalau beri kemampuan lagi, kemudian keluar dari daerahnya, kemudian menjadi orang-orang yang terdepan untuk mengajak manusia kepada Islam, baik dengan dakwah maupun dengan jihad. Itu semuanya saling bersinergi itu antara dua manhaj ini, sampai kemudian menjadi seperti Ustadz Abdul Somad, ya, menjadi seorang orator ulung, pedai yang luar biasa, sampai kepada menjadi jihadul kalimah. Jihadul kalimah hari ini kita lihat ada Ustadz Bahtiar Nasir, ada Habib Rizik Sihab, ada Amin Rais, kemudian itu mereka yang berhadapan langsung dengan para penguasa tirani itu. Karena khairul jihadi qaulul haq inda sultanil jair gitu. Sebaik-baik jihad adalah mengatakan kebenaran kepada penguasa yang zalim itu. Kalau ketemu sama temen yang menasihati paling banter di juta itu ditahdir itu kalau bahasa Indonesianya namanya didiamkan itu loh. Tapi kalau sudah hadapan dengan kekuasaan itu ya nanti bisa dipenjara, bisa diteror, bisa dibunuh. Nah, ini namanya khairul jihad atau a'dhamul jihad, sebesar-besar jihad. Taib, kembali kepada masalah Mizanul Muslim. Mizanul Muslim kenapa saya rekomendasikan? Karena memang ini buku ringkasan gitu. Yang mana saya didapuk di sini untuk menyampaikan masalah akidah. Akidah itu kalau yang pokok biasa digunakan itu ada akidah wasitiyah atau akidah tohawiyah. Ya. Akidah wasitiyah itu akidah yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah itu, di mana menggambarkan akidah Islam yang harus diyakini oleh kaum muslimin. Waktu itu beliau didatangi orang wasitiyah, ya, suatu kota di daerah Maghrib sana, kemudian menanyakan tentang Islam, bagaimana Islam itu, gitu. Jadi datangnya sore hari, Ibnu Taimiyah itu diterima, kemudian bertanya tentang Islam, bertanya beberapa masalah, ya. Kemudian Ibnu Taimiyah itu sore itu kemudian menulis buku sampai kepada waktu pagi, ya. Waktu pagi tentunya ya dengan makan, dengan bercengkrama, dengan mungkin ya tidur sebentar gitu. Habis itu buku itu jadi. Buku itu jadi, terus besoknya diserahkan kepada orang wasit tadi. Nah, kemudian orang wasit itu kemudian mempelajari akidah Islam itu, kemudian disampaikan di daerahnya sana. Ya, manuskrip itu masih ada, kemudian diterjemahkan dan disaroh sampai sekarang, digunakan untuk pelajaran-pelajaran dan menjadi rujukan bagi akidah Islamnya. Itu. Kemudian Tohawiyah, namanya Syekh Tohawiyah, maka disebut dengan akidah Tohawiyah. Itu juga sama, membahas tentang akidah Islamiyah, kemudian dibuat buku yang sampai sekarang digunakan untuk itu. Nah, ini buku sebetulnya buku tentang Islam secara global. Maka ketika Pak Umar kemarin masih melanjutkan Mizanul Muslim, ya ini saya ingin menyampaikan secara global dulu. Kalau kemarin itu jilid pertama yang berisi 11 mizan atau 11 bab, ya, yang mana membahas masing-masing itu adalah bab-bab yang harus dijadikan rujukan bagi seorang muslim ketika dia itu melakukan suatu amal yang sesuai. Kemarin yang pertama adalah Mizanul Ilmi. Bagaimana seorang muslim itu dalam mencari ilmu apa saja dan pengertian ilmu yang bagaimana yang wajib untuk dicari. Sehingga seorang muslim itu ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, itu kemudian jalan yang lurus yang bagaimana yang harus dipelajari. Karena tidak mungkin kita itu
langsung melakukan satu hal kecuali dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal, bahwa ilmu itu adalah harus pertama kali yang dijadikan sandaran sebelum kita itu beramal dan mengucapkan. Bahkan Allah melarang la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu melakukan suatu hal kecuali dengan ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya paham, ma'ruf, ta'rif dengan ilmu itu. Sehingga apa? Keyakinan itu masuk ke dalam hati dan ada alasan untuk melakukan sebuah amal. Salat misalkan. Kita salat mengetahui dasar ilmunya yang pasti, masyru'iyah namanya. Itu lebih utama dan lebih masuk ke dalam hati, lebih yakin itu. Kemudian dalam melakukan itu penuh dengan kesadaran. Ini yang paling penting. Jadi Islam itu bersandar kepada kesadaran. Orang itu semakin punya ilmu, artinya semakin pandai, semakin sadar diri bahwa dia itu harus melakukan semua hal-hal yang digariskan di dalam Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka ketika sadar ini namanya sadar robani, sadar yang dituntun oleh Allah Rabbul Alamin, itu sadar robani. Maka nanti yang kita ini semuanya dihisab dengan sadar robani ini. Orang ada misalkan sedang mengigau, ya, tadi malam tidurnya itu nggak enak gitu, kemudian dia mimpi buruk mengigau, kemudian bangun ke kamar kecil, nggak tahu ke kamar sebelah di tempatnya adik atau kakak, nggak tahu gitu, tahu-tahu nyekek temennya atau saudaranya itu atau nampar gitu. Karena mengigau, orang tahu ini mengigau, itu nggak diambil hukum. Dia terlepas dari hukum. Karena apa? Tidak sadar. Orang gila bunuh orang nggak kena hukum. Maka Indonesia itu gampang, kalau mau bunuh orang gila dulu. Ya, ulama-ulama itu nggak ada yang bisa nuntut. Karena apa? Yang bunuh orang gila itu. Ya, kalau gila beneran nggak masalah. Tapi kalau petok-petok gila gitu, ya, tetap dosa. Nah, ini namanya kesadaran. Maka Allah angkat pena bagi orang-orang yang tidak sadar. Ya, orang yang gila sampai dia sembuh lagi, orang yang tidur sampai dia bangun lagi. Itu kan, orang yang akil balik sampai dia balik lagi. Kok balik lagi? Itu orang yang sudah akil balik. Anak kecil kan nggak mendapatkan hukum. Itu kesadaran manusia. Lah, kesadaran yang paling tinggi adalah kesadaran robani, namanya muttaqin. Orang muttaqin itu mempunyai kesadaran yang tinggi. Maka para wali, ini mempunyai kesadaran ilahiyah yang tinggi. Nah, inilah yang dituntut kita semuanya untuk menjadi Islam kafah, itu memiliki kesadaran robani. Gitu. Sehingga apa yang kita lakukan, ya, itu sesuai dengan kesadaran bahwa ini melaksanakan perintah Allah. Maka disebut masyru'iyah. Di semua amal itu ada masyru'iyah. Apa itu? Syariat yang menuntunkan atau memerintahkan. Karena kaidahnya kalau masalah ibadah itu, ya, semua ibadah itu dilarang kecuali yang diperintahkan. Berbeda dengan dunia. Kalau dunia itu pada hakikatnya semuanya boleh, ya. Semuanya boleh, mubah semuanya, kecuali yang dilarang. Balikan malah. Ketika kita itu mau minum, silahkan minum apa saja boleh. Mau es degan, mau es tebu, mau macam-macam, itu boleh, kecuali yang dilarang. Apa? Minuman keras yang memabukkan, jenisnya macam-macam. Di Solo itu mau ada minuman keras baru yang mau dipromosikan, namanya ciu kluthuk gitu. Belum krungu toh? Ciu kluthuk, ciu bekonan biasa, ciu badek biasa. Itu, ciu cangkol biasa. Kok apal men toh, Pak? Lawang itu nama desa di sana, ciu badek, cia cangkol gitu. Dan yang terakhir itu di Halloween itu, yang protes itu karena apa? Di situ mau
di di launching namanya ciu kluthuk itu. Katanya nol alkohol. Ya nol alkohol mbok wis ngombe Fanta wae ngopo gitu. Ya mereka nggak mau gitu. Itu ada bir bintang sing itu loh zero itu kan. Itu ngopo dadak nganggo zero barang mbok yo wis itu ngombe es degan apa ngombe apa ya ora gelem. Apa? Nah, inilah yang namanya talbis iblis gitu. Maka kalau kita semuanya itu kemudian paham ya bahwa Islam ini adalah tadi agama yang ratu itu, maka kita harus totalitas, komprehensif, sumuliyah dalam memahami dan kemudian mengamalkan. Baiklah, Bapak Ibu Saudara semuanya, kemarin jilid 1 sudah kita sampaikan seperti itu. Sekarang saya ingin membahas tentang jilid 2 secara global, bahwa pada jilid 2 ini ada 9 bab. Ada 9 bab, semuanya berkaitan tentang tadi bagaimana seorang muslim itu memahami tentang Islam, bagian per bagian dulu baru umum ya. Kemudian memahaminya secara globalitas itu dalam rangka untuk merekonstruksi daripada tasawur, pola pikir kita, persepsi kita, narasi kita bahwa Islam itu seperti itu, baru kemudian puzzle ya wong Jawa puzzle tulisannya. Puzzle itu kemudian dipasang, ini masuk kemana, sehingga kita punya bayangan bahwa Islam itu sebagaimana kemarin saya gambarkan, itu orang yang ma'ruf, punya mata dua, punya kesadaran tinggi, mengetahui gajah itu seperti itu, bukan bagian-bagian sebagaimana orang buta yang hari ini kemudian umat kaum muslim ini seperti itu. Islam itu seperti orang buta memegang gajah. Ada yang mengatakan, wah ini gajah itu seperti kipas, gajah itu seperti pohon kelapa, gajah itu seperti tembok, gajah itu seperti pecut, ya, gajah itu seperti ular itu. Mereka menggambarkan sesuai dengan apa? Stressing yang diterima dan stressing yang dipelajari. Sehingga kemudian orang akan mudah itu untuk dipecah belah. Oh, Islam kayak gini, Islam kayak gini. Itu, atau kita kemudian mudah untuk menjustifikasi satu kelompok itu bahwa ini begini, oh Islam anyar ini gini. Tapi kalau kita tahu semuanya secara global tadi bahwa Islam itu konstruksinya itu seperti itu, kalbunyanun marsus itu, maka kemudian kita tahu, oh Islam itu bangunan besar, mega proyek, oh Islam itu ternyata itu sumuliyah, itu menyeluruh. Seluruh aspek kehidupan manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Dari kecil ya, yang namanya bangunan itu namanya pasir itu seberapa besar toh? Sampai kemudian mahkota ini apa namanya? Masjid ini juga disebut bangunan masjid. Itu. Orang mengatakan dari jauh ini ada karpet, ada AC, ada macam-macam, ini adalah bangunan masjid. Enggak mungkin kemudian itu loh masjid yang jelenggetuk itu. Itu mahkota namanya. Itu bagian per bagian. Tapi kalau sudah namanya Islam itu ya besar kayak begini. Islam itu adalah totalitas dari yang kecil masalah apa namanya kencing, masalah buang hajat, sampai kemudian nyengir kuda. Seorang muslim itu diatur ya. Kemudian bicara di antara 3 orang, yang 2 orang bicara, yang 1 ditinggalkan, diatur. Sampai kemudian masalah yang paling besar bagaimana mengatur negara itu. Maka kalau bapak-bapak belum punya buku, itu ada buku bagus, murah, dan itu juga cukup komprehensif dan ringkas. Itu namanya Fikih Islam, tulisannya Sulaiman Roset. Itu ulama Indonesia dulu tapi ngeringkas, itu bukunya kecil. Itu kalau kita mau tahu Islam secara menyeluruh dan ringkas itu ada di situ semua. Ya. Sama dengan Mizanul Muslim ini, cuma pembahasannya itu lebih simpel di situ karena dulu untuk rujukan Muhammadiyah ketika mengajarkan di tingkat sanawi maupun aliyah. Ya. Kalau lebih rada tinggi lagi itu, kalau saya ngajari orang-orang kampung itu orang kampung kan nggak mungkin diajak
bicara masalah gini kan, gitu. Kalau memang sudah nanti belajar berapa tahun gitu, saya ajak ke sini. Tapi kalau yang kecil-kecil biasanya yang pertama itu tentang ringkasan dulu, apa namanya itu namanya Jami'us Shahih Bukhari wa Muslim, kecil bukunya, harganya 30.000. Itu diajarkan, itu sudah termasuk Sumuliyatul Islam. Ya, semuanya terkandung di situ. Nah, nanti dicampur dengan Al-Qur'an. Terus yang kedua, itu kalau sudah meningkat, nanti kalau sudah halakoh itu pakai buku ini. Kalau tidak sebelumnya itu ya pakai buku itu, Sulaiman Rosid itu. Saya motivasi wong tua-tua di desa itu, dan ternyata terprovokasi juga. Sampean iso kredit mobil, kredit kendaraan gitu. Terus yang ngekei namanya pitrah ya, pitrah itu wong tua-tua itu. Pitrah kepada putune ngentekke pirang-pirang juta. Mosok tuku Quran terjemahan nggak bisa. Mosok tuku fikih Islam nggak bisa. Itu loh nang gawa itu harganya cuma 35.000, saya promosi. Kalau di sini ya harus belinya di Arafah. Kayak gini ini kan harganya paling ya 200 kurang dikit. Gitu. Untuk pegangan apa? Kalau kita itu masalah-masalah umum kita bisa tanya kepada yang lain, tapi kalau masalah agama itu tiap hari kita harus hadapi sendiri. Ya. Misalkan kita di kantor gitu. Ya, di kantor, padahal kantor itu miliknya umum. Ketika kita menyelesaikan satu masalah, kemudian ada orang minta tolong yang berkaitan dengan jabatan kita, ini sudah menggunakan agama kita. Ya, di situ kita akan tarung, perasaan kita akan tarung gitu. Ini gimana? Kalau orang punya agama gitu, tarung. Tapi kalau nggak punya agama, ya wis pokoknya nggak membahas halal haram kok. Tapi kalau sudah belajar itu, halal haramnya dipertimbangkan. Kemudian tarung di situ, menang mana ilmunya ini. Kalau orang kemudian tahu agama, dia akan memilih keselamatan yang lebih abadi. Udah, ini namanya riswah, ini namanya sogok, saya nggak boleh gitu. Nah, kemudian dia milih fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha, memilih di antara dua jalan itu. Kalau dia itu kemudian punya ilmu dan dia punya iman, milih yang taqwaha itu. Ya kalau kemudian masih milih yang fujuroha, memang belum sampai kepada tingkatan ke yang taqwaha itu. Nah, ini. Taib. Jadi buku ini ada 9 jilid, 9 bab, namanya mizan. Ya, kalau kemarin sudah ada 11 mizan ditambah 9 mizan, berarti kalau total ini ada 20 mizan atau 20 bab. Bukan 20-nya itu membatasi, masih ada mizan yang lain. Ini cukup 20 ini bab-bab yang besar dalam hidup kita. Contohnya ini pada bab pertama dari jilid 2 ini adalah, yang pertama adalah mizanut tazkiyun nafas gitu. Mizan timbangan ketika tazkiyun nafas. Sekarang ini marak bapak-bapak dan ibu-ibu metode-metode tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa itu. Orang yang hari ini hidup di zaman modern, mau mutakhir, banyak sekali masalah sosial, ya. Kemudian orang itu hidup dalam gelimangnya, hingar-bingarnya. Kemudian ada satu ruang dalam hati ini untuk apa? Untuk hidup tenang. Kemudian untuk hidup tuntutannya itu hidup secara robbani. Nah, kemudian berbondong-bondonglah kemudian mereka itu membentuk metode namanya tazkiyatun nufus. Padahal kalau kita tahu tazkiyatun nufus itu ya Islam itu sendiri. Rasulullah diturunkan itu huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, ini kan, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi Muhammad itu yuzakki, membersihkan jiwa-jiwa kita. Lewat apa? Ya lewat pendidikan beliau, namanya tarbawiyah, itu tarbiyah nabi itu. Maka orang-orang dahulu itu orangnya lembut-lembut, orangnya itu rendah hati, orangnya ikhlas-ikhlas. Karena apa? Madrasahnya madrasah nubuah. Lah, kemudian kita turunkan dikelompokkan ayat-ayat maupun hadis-hadis yang berkenaan dengan penyucian jiwa itu, kemudian di situ diambil satu mizan, ya, dijadikan satu mizan, itu menjadi mizan tazkiyatun nufus. Hari ini banyak sekali orang-orang yang menggunakan metode itu, sehingga kemudian ada
bentuk tarekoh, ya, tarekat atau tasawuf. Itu berangkat dari apa? Berangkat dari penyucian jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dalam tarekoh maupun itu metodenya banyak sekali. DNU saja itu ada 300 sekian tarekoh, itu namanya tarekoh muktabaroh. Tarekoh muktabaroh, tarekoh yang terkenal, yang sudah lazim gitu. Padahal ada tarekoh yang laisa muktabaroh itu. Sehingga ada macam-macam metode. Yang metode ini bahaya sekali kalau tidak di mizan atau diukur dengan ukur syariat. Sehingga orang yang tarekoh-tarekah tidak sesuai dengan ini bisa jadi terjerumus kepada bid'ah, kalau tidak ya kepada ghulu, kalau tidak ya kepada musyrik. Nah, bahayanya seperti itu, Pak, ya. Maka kalau ada yang kemudian malam-malam kok kemudian dzikirnya pakai suara kencang banget, yaitu kok hahu ya apa? Saya pernah satu di Klaten sana itu kok ada suara itu kayak suara apa itu kur itu loh. Ya pas ngisi pengajian ada suara apa itu? Itu pengajian itu loh. Gon itu apa sazadiah apa itu. Jadi malam itu kayak gitu. Gitu. Jadi pakai gerakan-gerakan, ada yang kemudian trance kayak kesurupan gitu. Ada yang kemudian apa joget-joget nyanyi apa itu gulung-gulung gitu. Nah, seperti itu. Padahal perintahnya Allah jelas dan prakteknya juga jelas. Allah perintahkan wala tajhar fi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Itu. Kalau kamu itu berdoa zikir kepada Allah itu jangan terlalu keras. Terlalu keras saja nggak boleh, apalagi keras. Itu. Atau terlalu lemah. Itu. Ambil tengah-tengahnya itu. Wabtaghi baina sabila dzalika. Ambil tengah-tengahnya. Yang penting awake dhewe krungu. Itu. Subhanallah, alhamdulillah. Tidak kemudian mengganggu yang lain. Nah, padahal jalannya jelas. Rasulullah juga seperti itu. Itu. Jangan keras. Kamu tidak berdoa kepada Zat yang tuli, gitu kan? Nah, ini merupakan apa? Tuntunan. Gitu. Sehingga ketika tazkiyatun nufus itu seperti itu metodenya, atau dengan apa namanya sentuhan-sentuhan emosi. Ya. Ada namanya SQ, Ari Ganjar itu SQ ya, SQ. Kemudian ada yang Jamil Zainu itu apa, macam-macam itu, metodenya macam-macam itu. Dan itu sifatnya instan. Engko yang wis lunga saka kuwi ya wis, arep bayar berjuta-juta, kalau sudah kemudian hilangnya pengaruh itu ya sudah. Tapi kalau Islam enggak, cukup apa? Misalkan doa pagi sore gitu. Kita baca maksurat namanya atau Hisnul Muslim, itu Hisnul Muslim namanya saja Hisnul Muslim, sudah cukup kita. Itu. Kemudian apa? Tadabbur ayat. Apalagi fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Pak Didi mana? Pak Didi ada mana? Pulang. Nah, sekali saat ya raudhah touring ke misalkan ke tempatnya Mbah Marijan itu mana, Bayu Mili gitu. Apa tadabbur alam bareng-bareng ngaji di sana, ayatnya ini loh ayo dibaca itu, bareng itu lihat itu lahar itu turun dari atas itu loh, bagaimana kalau kita bayangkan kita di tengah situ gitu, rasanya masuk ke neraka itu seperti apa, itu lihat itu. Nah, kita lihat apa di gardu pandang itu ketika apa namanya lavanya keluar kan kita bisa merasakan getaran-getarannya itu. Fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kita itu disuruh fasiru. Fasiru itu yang Jawa plesir. Plesir itu piknik gitu. Piknik lah itu kan berarti ada perintahnya gitu. Tapi bukan piknik-piknik yang kemudian hura-hura kemudian melupakan Allah. Justru fasiru fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kita disuruh plesir, piknik, tapi tadabbur ayat, itu ayat kauniyah maupun ayat kauliyah. Ayat kauliyahnya seperti ini, ayo kita plesir kemana? Ke pantai gitu. Itu. Ada idzas sama'u fatarat gitu. Bagaimana nanti
ketika apa namanya laut itu bergejolak, ya, kemudian bisa mendidih, laut sepanjang mata memandang gitu. Ya di Ndrini itu kan kalau dari lihat ke selatan itu pun lihat bagaimana nanti kalau blekutuk sebagaimana ceret yang kita masak gitu. Ya, fasiru fil ardi. Ini namanya tazkiyatun nufus. Sehingga kita itu merasa kecil, kita itu merasa banyak dosa, larinya ke situ. Yang kedua, mizan yang kedua di bab di kitab yang kedua ini adalah mizanut tarbiyah. Islam itu terkenal dengan tarbiyahnya. Ya. Islam itu terkenal dengan tarbiyahnya. Karena apa? Memang ini yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul itu memang diturunkan untuk mentarbiyah kita semuanya. Maka isinya an-naba, isinya risalah, itu isinya dinul Islam, itu tarbiyah semua. Ya. Tarbiyah itu bukan apa namanya monopolinya PKS itu. Tarbiyah itu ya Islam ini tarbiyah. Ya Mizanul Muslim ini ya tarbiyah. Itu kalau kemudian ada kitab tarbiyah itu, ya tarbiyah itu Islam itu. Artinya bagaimana kita itu mendidik anak kita, mendidik umat ini dari kebodohan. Kan namanya dakwah itu yukhrijuhum minadz-dzulumatil jahiliyah illa nuril Islam. Itu namanya tarbiyah. Nah, tarbiyah itu. Lah, kontennya apa, aturannya bagaimana, syaratnya bagaimana ada di sini. Nah, maka mizanut tarbiyah ini menuntun kita untuk apa? Mengetahui sisi lain daripada Islam untuk mentarbiyah. Yang ketiga, mizanud dakwah. Bahkan tugas kita kepada tugas yang sebelum tugas yang lain itu adalah berdakwah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia itu, hasunglah manusia itu kepada apa? Islam. Itu. Bahkan Nabi Muhammad dan nabi-nabi semuanya diturunkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Semuanya itu mendakwahkan, sehingga ketika kita itu mendapatkan kebahagiaan atau nikmat yang paling besar. Apa nikmat yang paling besar? Apa, Pak? Dapat warisan galgendu, ya. Nah, nikmat yang paling besar itu dzalikal fadlul kabir, Islam. Orang itu dipilih menjadi orang Islam itu yang paling besar. Maka ketika orang itu sadar bahwa dia mendapatkan nikmat yang paling besar, kemudian ketulusannya menginginkan saudaranya, anaknya, keluarganya, sampai kepada bangsanya, sampai podo-podo rasnya, namanya ras manusia, pengen mereka itu ikut mendapatkan kenikmatan ini. Ya. Pak Imam misalkan itu mendapatkan kenikmatan yang kecil saja, misalkan itu dapat arisan gitu. Wah, saya dapat arisan di kantor. Contoh itu berapa? Cuma 50 juta. Anu aja, kita syukuran apa? Kita nyembelih kambing nanti di raudhah. Namanya syukuran kok. Kan namanya menyembelih itu menginginkan saudara-saudarinya itu dia tulus untuk apa? Merasakan. Pun demikian ketika kita itu mendapatkan iman dan Islam, hidayah ini menginginkan yang lain ikut merasakan. Dengan cara apa? Mengajak mereka seperti saya ini loh, saya dapat Islam, saya dapat iman, ayo kamu iman, kamu Islam, nanti kamu juga akan merasakan nikmat yang sama dengan kita. Itu namanya dakwah, mengajak manusia. Dakwatun nasi, mendakwahkan kepada manusia hatta yakfuru bit-taghut wa yu'min billah. Itu yukhrijuhum minadz-dzulumatil jahiliyati ila nuril Islam. Itu dakwah. Nah, syaratnya apa, maknanya apa, kemudian anasirnya apa, caranya bagaimana, wasilahnya apa saja. Lah itu ada mizanut
mizanud dakwah itu. Dan ini adalah tugas bagi para pewaris-pewaris Nabi, karena memang ini adalah tugas para nabi. Nabi itu diturunkan untuk mendakwahkan itu. Maka ketika ulama-ulama itu disebut warasatul anbiya, karena apa? Tugasnya hampir sama dengan para nabi. Lah kita bukan nabi, bukan ulama, terus kita harus naik level tadi untuk menjadi muslih. Muslih itu apa? Memperbaiki keadaan, sehingga apa? Mendakwahkan apa yang sudah kita yakini kebenarannya, supaya benar semuanya, supaya baik semua beradab semua. Itu adalah orang muslih. Maka pahalanya lebih besar. Sampai diberi reward oleh Allah Subhanahu wa taala, ada namanya al-ilmu yuntafa'u bih gitu. Idza mabta'adama in qata'a amaluhu illa salasun. Amal Adam itu semuanya itu akan pensiun semua. Kemudian sudah berhenti semua amalnya, semua penghasilannya, kecuali 3 nanti. 1, amal jariah. 2, anak yang soleh mendoakan. Yang 3 ini adalah ilmu yang bermanfaat, yang kemudian mampu untuk mendulang lagi pahala-pahala sementara kita sudah mati. Saya dengar siapa itu, seorang motivator itu yang hebat itu. Orang bekerja itu biasa, itu orang yang luar biasa itu apa? Sementara dia nggak bekerja, uangnya bekerja. Maksudnya apa? Investor yang punya ini loh, uang kemudian bisa bekerja dengan sendirinya, sementara dia berhenti untuk bekerja, artinya tinggal nunggu saja gitu. Kalau saya enggak, justru orang yang punya 3 komponen inilah ya, orang yang memiliki 3 peninggalan investasi akhirat ini, orang yang hebat. Sementara dia mati tapi amalnya masih jalan. Wong dia masih hidup saja amalnya masih jalan kok. Mati dia itu jalan. Apa? Punya anak yang soleh. Anak yang soleh itu bukan masalah mendoakan dan tidak mendoakan sebetulnya. Masalah apa? Jerih payah dulu kita itu mencetak anak itu menjadi soleh. Dari kelelahan kita, biaya yang kita keluarkan, itulah yang akan menimbulkan pahala-pahala. Maka ketika dia sholat, ketika dia amal soleh, anak itu loh ya, kemudian sampai dia berdoa, ditekankan sampai dia berdoa untuk orang tuanya, sampai nyambung satu frekuensi itu. Amal jariah apalagi jelas, itu jerih payah kita. Kalau kemudian ada kita dengar orang korupsi buat masjid, ya bukan amal jariah itu. Bagaimana menjadi jariah wong dia itu dapatnya itu tidak syar'i itu. Masalah masjid itu kemudian terpakai orang banyak itu terserah kepada Allah. Tapi dia ini enggak jerih, enggak payah. Padahal yang dia itu adalah masakohnya. Itu, masakoh. Maka Allah mencela apa? Orang yang tidak beramal tapi membanggakan amal orang lain. Karena apa? Enggak dapat apa-apa. Itu. Nah, ini amal jariah. Yang terakhir itu ilmu tadi. Ilmu yang bermanfaat itu. Nah, itu dakwah. Kita mengajak orang semuanya itu penuh dengan rintangan gitu. Yang seneng gitu ya pas gini ini kan acara, enak saja kalau saya. Coba umpama misalkan ya di daerah Ambon gitu. Daerah Ambon itu ada kampung namanya kampung kafir gitu. Saya pernah ke Poso itu memang benar cuma dibatasi oleh sungai aja kecil gitu. Bagaimana mereka itu sama-sama kuat itu. Dakwahnya caranya bagaimana? Nyatanya di sana itu banyak sekali juga orang-orang yang masuk Islam. Berarti dakwahnya lebih hebat. Nah, kalau kita kan dakwah kan biasanya cuma gini gitu. Kemudian jamaah tabligh itu yang hebat ya. Jamaah tabligh itu sing rata sholat itu mubeng desa kampung gitu, diajak sholat, ya kemudian mau ada 1, 2 gitu. Kalau enggak ya seperti Ustadz Fadlan Galamatan itu ya, di pedalaman Papua sana, bagaimana dia itu mengawalinya itu dengan sabun mandi, kemudian komunikasinya, baru perjalanannya itu udah kayak begitu. Lah itulah yang kemudian menjadi jerih payahnya dalam dakwah, kemudian menjadi amal soleh
itu. Ketika mereka itu mampu kemudian sholat, mampu ini. Ini ada teman-teman tadi malam saya ngisi satu kelompok anak-anak muda yang ya rata-rata hijrah itu. Dia punya semangat hebat itu. Ya, di daerah ini belakang Konimek itu ada belasan orang lah, belum ada 20. Dia ini tiap Senin sore itu jam 2 dia berangkat ke daerah mana itu Gunung Lawu sisi selatan. Jadi di Jenawi itu, daerah Jenawi, pedalaman. Di situ kampungnya itu rata-rata itu memang mualafnya mualaf Hindu. Itu. Jadi di sana itu orang Hindu tua-tua itu masih banyak. Sing nom-nom itu Islam. Lah mereka pengen belajar. Lah ini kelompok ini kemudian mendedikasikan dirinya sana setiap minggu datang kadang 3 mobil, 2 mobil gitu. Nah, kemudian ajarkan itu, cuma ajar salat, ajar wudhu gitu, kemudian ajar wong tua-tua itu. Saya kalau lihat postingannya, kebetulan waktu itu saya ada jadwal. Kalau nggak ada jadwal, saya pengen nilik ke sana, membersamai mereka. Lah kemudian ini apa ngajar TPA wong tua-tua, semangat. Itu datang banyak saya lihat itu. Nah, kemudian setelah itu pulang itu mereka kan dikasih sayur, kalau nggak sayur ya jeruk lemon itu. Nah, saya sering dapat bagian itu Ramelu dakwah itu bagian. Nah, lemon yang sering itu saya itu dapat lemon. Nah, kemarin bilang minta tolong Ustadz, ini kita armadanya pinjam terus, ini kita punya program mau pengadaan armada. Ya ora apa-apa. Itu bagus pokoknya anggar nggo Allah wis pokoknya engko gampang, Allah Maha Kaya gitu. Oke, saya minta proposalnya nanti tak ubengke, saya bilang gitu. Nah, semoga nanti ada tangan-tangan hati-hati yang digerakkan oleh Allah untuk membantu mereka. Tulus-tulus ini. Wong ada yang tua itu ada bos apa gitu loh. Dia ikut. Karena apa? Memang itu kok nyentrik gitu loh ke sana gitu. Nah, sana itu ternyata petuke sama misionaris. Itu orang-orang Kristen banyak itu yang kemudian hampir sama dengan ini teman-teman ini. Nah, sing itu mau itu ya, kalau di sini ora iso apa-apa, aku ora iso ceramah, ora iso apa, ikut saja ke sana. Ada 2 orang yang saya suruh ke sana, ikut saja. Kamu iso ngaji, ajar mereka ngaji. Rung iso ceramah. Sudah hampir 1 tahun ini perjalanan itu. Lah yang 2 yang saya kirim dari tempat saya ini, kemudian wis rumangsa, aku ki wis iso ceramah saiki. Aku terus minta pendapat saya. Saya disuruh ngisi Idul Fitri di sana gimana? Diangkati. Itu awal karir kamu dalam dakwah, saya bilang. Emang dari TPA itu kemudian iso ngisi Idul Fitri di sini. Ya. Nah, itu salah satu romantika dakwah ya. Romantika dakwah di masyarakat banyak sekali. Saya menjadi dakwah perintis di daerah sana, di daerah selatan itu. Beberapa tahun itu ternyata itu kebutuhan dakwah itu luar biasa. Ya sepele-sepele kayak begitu. Maaf kalau seperti saya ini, hari ini saya itu ngomong di depan umum itu sudah lumrah biasa. Tinggal melanjutkan. Lah follower itu yang paling berjasa itu adalah dai-dai perintis itu. Ya, mereka yang kemudian nang masjid terus dibangun api-api, enggak ada banyak itu. Yang zuhur enggak ada sing adzan. Paling maghrib itu paling 1 shaf. Shaf itu berapa? 7 orang itu. Daerah bukan jauh-jauh, daerah Sukarjo ke sini. Itu banyak sekali. Masjid kalau bukan masjidnya itu untuk artinya masjid swadaya itu rata-rata bangunan dari luar-luar itu kosong. Karena apa? Belum terbangun dakwahnya, baru terbangun fisiknya. Lah itu sebetulnya tugas kita semuanya. Nah, dakwah. Ada yang dakwah itu ya dengan bi'alsinatikum, dengan mulut-mulut mereka langsung. Itu Mas Ismail, Bang Jali itu. Ini bi'alsinatikum itu. Tapi yang namanya dakwah itu mega proyek. Ada orang yang dicucuk lampahnya paling depan, ada yang kemudian menjadi promotornya, itu ada pendukung-pendukungnya, semuanya ini adalah anasir dakwah, semuanya harus ada. Itu maka kalau nggak mampu untuk yang di depan, ya di belakangnya
engko bensinnya aku gitu. Terus nggak bisa, wis engko sing ngumpulke aku, sing ngomong sampean gitu. Apalagi wis gampang, engko sing ngekei snack aku gitu. Itu namanya apa? Ta'awun 'alal birri wa taqwa dalam dakwah. Lah ada nanti apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan dakwah dibahas di sini. Yang keempat, mizanus syariah. Mizanus syariah itu adalah bagaimana kita mengukur kehidupan kita itu dengan syariah. Maka kemudian sebetulnya kita itu hidup di dunia itu harus diatur dengan syariah. Karena hampir semuanya kehidupan kan di sini. Gitu. Sampai yang kecil bagaimana syariatnya kita itu menyembelih kurban. Bagaimana syariatnya kita itu kalau mau poligami. Ojo ngomong poligami nang raudhah ya. Bagaimana kalau kita itu syariatnya milih pemimpin. Ojo ngomong pemimpin nang raudhah ya. Gitu. Politik, raudhah dilarang bicara politik di sini. Justru ketika itu pendidikan politik, edukasi politik pertama itu di masjid. Kenapa ini tulisan ini ada? Karena orang-orang kafir munafik itu pada takut wong Islam itu menang. Justru boleh dan itu diharuskan Islam itu berpolitik. Lewat apa? Lewat masjid. Dulu itu masjid Rasulullah itu digunakan untuk edukasi politik. Namanya markaz. Itu. Di samping markaz, Rasulullah itu kalau tamu diplomatik nerimanya di masjid. Berarti apa? Politik. Nabi Muhammad itu ketika ngatur pasukan dari masjid. Loh, kok perang loh ini. Kok masjid kok enggak oleh politik. Sing ora itu kampanye gitu loh. Pilihlah saya. Itu di luar masjid saja nggak boleh. Orang yang kemudian suruh milih dia menjadi pemimpin itu, ini wong legan golek momongan. Kalau orang-orang salaf dahulu itu namanya orang yang menceburkan dalam kebinasaan. Itu amanah itu berat kok kon milih mengemban amanah. Itu yang namanya amanah itu orang itu kalau sudah punya potensi gitu dipilih oleh orang-orang soleh yang ini ahlul ilm tahu itu ini mampu ini kalau dipilih dia nggak boleh mundur itu. Tapi kalau dia itu punya ambisi nggak boleh mengajukan. Dalam Islam seperti itu. Maka Islam itu kemudian dipimpin orang-orang ikhlas, dipimpin orang-orang yang punya kafaah. Ya, orang duwe kafaah nggak punya kemampuan itu kemudian mencalonkan dan menyuruh orang milih itu menceburkan dalam kebinasaan. Ya. Allah innallaha tu'addul amanati ila ahliha. Itu. Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanah itu kepada ahlinya. Ya, kalau kita milih kepemimpinan itu tidak sesuai dengan ahlinya, kita maksiat dengan Allah dengan ayat ini. Malah milih nganggo amplop gitu kan. Pilih saya, ini amplopnya gitu. Berarti apa? Maksiat dua-duanya. Kemudian mizanul hijrah. Hijrah yang dimaksud itu hijrah bagaimana kalau hari ini sedang viral tentang hijrah. Ya. Ada anak-anak muda yang kemarin itu di dunia hitam kemudian hijrah. Apakah itu yang dimaksud? Maka kemudian ada batasan-batasan hijrah namanya mizanul hijrah. Keenam mizanul imamah. Ini agak jarang. Kemarin kan saya sampaikan itu ada kosakata atau diksi-diksi baru, diksi-diksi dari Islam itu yang baru-baru ini kemudian di framing jahat. Halnya apa? Imamah ini. Orang-orang Kristen punya imamah, orang-orang Buddha punya imamah, orang-orang Konghucu saja punya imamah, orang-orang Katolik punya imamah. Mereka di Vatikan, mereka di Roma. Kok Roma kalau Vatikan podo ya? Sing sijine itu apa? Sing Protestan itu. Ya, di Italia itu. Ya. Mereka punya imamah, imamah itu kepemimpinan tunggal. Hari ini yang namanya khilafah di framing jahat. Bahkan yang ngomong titik-titik khilafah, yang radikal teroris, yang teroris apa pokoknya sing elek-elek gitu. Nah, imamah. Padahal kita ini disuruh untuk membuat satu kepemimpinan. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum itu apa? Yang mengurus urusanmu
dari kalangan kalian. Jadi apa? Inna wa waliyukumullahu wa rasulahu walladzina amanul ladzina yuqimunas shalah. Kalau milih pemimpin, wali kamu ini loh orang yang mukmin ini yang menegakkan sholat ini. La tatahidul yahuda wan nasara auliya. Jangan milih Yahudi dan Nasrani dan proksi-proksinya. Gitu. Walaupun ini orang Islam tapi kan ini proksi, bonekanya Yahudi dan Nasrani. Jangan pilih. Gitu. Kan politik semua dalam Quran itu. Nah, maka ada namanya imamah. Mizanus siyasah syariah yang ke-7. Namanya saja siyasah politik. Syariah yang sesuai dengan syariat Allah. Berarti apa? Politik itu juga ada perintahnya. Politik itu juga ibadah. Politik yang bagaimana dibahas di sini. Maka ketika kita itu untuk menguasai publik itu dalam rangka untuk kebaikan, itulah perjuangan. Tapi kalau menguasai publik dalam rangka untuk menguasai sumber daya dan lain sebagainya, inilah penjajahan. Apapun namanya, itu, apapun namanya. Maka ketika ada partai-partai Islam itu, kemudian visi dan misinya itu biasanya itu adalah untuk perbaikan. Tapi kalau yang nasionalis, kemudian sosialis, apalagi yang sekarang ini demokratis, roto-roto itu urusannya dunia. Maka ketika menang baru yang demokratis saja, belum sampai kepada yang sosialis. Hari ini kita rasakan bagaimana mereka itu membuat aturan-aturan sesuai dengan oligarki untuk apa? Memeras dan mengeruk seuntung-untungnya apa? Modal mereka, gitu. Modalnya sudah jadi cukong kok. Cukong itu apa tak? Cukong itu memelihara. Kalau kita kan cuma memelihara kambing, ayam, manuk gitu kan. Manuk larang itu ya payune larang, memelihara kucing. Ini loh cukong ini loh, memelihara penguasa. Ayo kamu jadi wali kota, ayo kamu jadi, tak bayari. Habis itu buat aturan ini. Ini loh untuk kepentinganku. Yang terjadi itu sekarang. Ya, banyak pemelihara hewan tapi yang paling besar itu adalah pemelihara penguasa. Maka penguasa kemudian kalau sudah jadi ya dia menjadi wulu cumbunya ini. Cukong-cukong itu. Nah, lah di dalam Islam diatur. Bab ke-8 mizanul jamaah. Hari ini jamaah itu dibuat praming jahat. Padahal kita harus berjamaah. Ngerti ini mau jamaah pengajian karo jamaah sholat. Padahal betul-betul tadi sebelum adanya imamah tadi harus ada jamaah. Jamaah itu apa? Jamaah itu sekumpulan orang dalam melaksanakan Islam ini secara kafah itu diorganisir dengan rapi. Maka Allah mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai, menyenangi orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu kal bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Bangunan yang kokoh ini kan tidak kemudian berdiri sendiri sesuai dengan karpe dewi-dewi, tapi semuanya diatur, penuh dengan perhitungan. Fungsinya juga sama. Kamu fungsinya pintu untuk tempat lalu lalang, kamu fungsinya AC, kamu fungsinya lampu, kamu fungsinya karpet, gitu. Jangan sekali-kali karpet itu kemudian di atas, malah makutonya di bawah, ganggu nanti. Nah, kal bunyanun marsu. Kaum muslimin juga seperti ini. Kalau nggak ada yang besar, buat yang kecil sampai kepada perginya seseorang 3 orang ini, atau berkumpulnya satu daerah 3 orang ini. Harus kemudian ada ini, adanya jamaah. Kalau di lingkungan Tirtamaya ini kemudian ada sekian orang itu, kemudian harus dikoordinasi. Ini loh kaum muslimin di Tirtamaya. Siapa ketuanya? Ketuanya Pak Imam. Siapa bendaharanya? Namanya Pak Umar. Siapa sekretarisnya? Namanya Pak Kabul. Semuanya ini terkoneksi dengan yang di luar. Sehingga kalau ada apa-apa, yang namanya ukhuwah Islamiyah itu, yang pertama harus ada takaful, itu satu perumahan podo Islami gitu, kono mati kono loro orang ngerti, gitu. Nah, ini ada cacat dalam pelaksanaan ajaran Islam sampai seperti itu, ya. Yang terakhir adalah mizanul muahadah wal bai'ah. Loh ini rada anu to medeni. Wah iki arep digawa nang ngene LDII gitu. Gitu. Padahal itu lumrah.
Itu bai'ah itu zaman Nabi Muhammad saja sudah ada. Ada bai'atul ridwan, ada bai'atul aqabah, ya, ada bai'atul maut. Itu. Bai'ah itu biasa. Nah, dalam surat Al-Hujurat itu juga ada bai'ah. Bai'ah itu lumrah, itu. Dan bai'ah ini harus kita miliki ketika nanti ada tadi imamah tadi. Kita sebagaimana hari ini harus setia kepada NKRI, itu namanya bai'ah. Ya. Kita setia kepada NKRI, yang NKRI itu sebetulnya kan buatan manusia, padahal yang namanya imamah itu syariat Islam, maka bai'ah. Nah prakteknya bagaimana? Kalau di sini ada imam, misalkan Mas Jali itu menjadi imam, itu kita itu secara tidak terucap itu kita bai'ah. Imam itu diangkat untuk diikuti. Ketika Mas Jali Allahu Akbar, kok kita malah rukuk, gimana? Nah, berarti apa? Maksiat kan? Ora kanggo salate. Ketika beliau rukuk, kemudian kita malah sujud mendahului imam. Maksiat namanya. Nah, imamah itu seperti itu, dan itu dengan bai'ah, dengan sumpah setia atau iltizam yang tinggi. Gitu. Maka Rasulullah itu ketika mau mau perang Badar itu minta coba kalian, bukan perang Badar ya. Perang Ahzab gitu. Bertanya kepada para sahabat, itu bagaimana pendapatmu? Ini kita di luar kota apa di dalam kota? Semuanya dimintai tanggung jawab. Itu. Di semua perang itu Nabi Muhammad biasanya juga membaiat. Ada wanita-wanita yang baru masuk Islam dia berbaiat. Itu. Nah sekarang kita baiatnya, lah siapa yang antum ajak untuk baiat? Apakah harus orang itu punya ilmu yang enggak? Baiat itu macam-macam. Artinya baiat itu dalam Islam ada. Contoh begini, Pak Umar sama Pak Ribut itu. Pak Umar, nanti kita malam sholat tahajud ya bareng di Raudhah. Jam berapa Pak? Jam 3 lah. Oke, jam 3 ya. Ya, bismillah. Insya Allah, gitu kan. Kemudian datang Pak Didi. Saya juga ikut. Datang lagi Pak Bardo. Saya juga ikut. Ini namanya bai'ah amal. Berjanji untuk datang jam 3 di sini melaksanakan sholat malam, bai'ah. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas itu. Nah, ini sudah selesai untuk jilid 2 saya sampaikan. Semoga nanti kita ketika mempelajari di Mizanul Aqidah nanti sudah ada gambaran bahwa kita fokus di bab akidah, yang lain nanti tinggal pasal-pasalnya ini kita pasang. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.